Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzina waru quluba ibadil muttaqina bi nuri kitabil mubin. Wa ja'alal qur'ana shifa'an lima fi sudur wa huda wa rahmatan lil mu'minin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Baiklah, kita mulai kembali ke surat Al-Infitor ayat 1. Kebanyakan nanti 1 sampai 5. Suratul Infitor Makiyatun Tis'a Asrota Ayatan. Artinya Suratul Infitor. Di surat yang sekarang yang tadi kita baca itu, yang kita kaji ini namanya surat Al-Infitor Makiyatun, termasuk jenis surat Makiyah. Jadi diterima oleh Nabi sebelum Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, namanya surat Makiyah. Ya. Kalau diterimanya Nabi setelah Nabi hijrah ke Madinah, yaitu suratnya namanya surat Madaniyah, walaupun diterimanya di Mekah. Tapi sesudah Nabi hijrah, itu ya perbedaannya gitu. Ada Makiyah, ada Madinah. Jadi bukan berarti harus di Madinah. Asarota ayatan, Tis'a asrota ayatan. Tis'a itu 9, asroh itu 10, 9 dan 10 kalau bahasa. Jadi 19 ayat. Ayat 1, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u fatarat. Iza apabila as-sama ulangit in fatorot terbelah pecah belah, langit nanti pecah belah, terbelah. Ain sakot kemarin ya, sakot itu pecah belah. Waidal kawakibun tasarot. Waidal dan apabila al kawakib, kawak jadi kaukabun itu bintang, kawakibun berarti bintang-bintang. Waidal dan apabila al kawaibu, seluruh bintang-bintang di langit in tasarot, jatuh, berantakan, bintang jatuh semua. Air in kodot batasa kotot, jatuh, runtuh. Waida biharu sucirot. Waida dan apabila al bihar itu lautan, bahari, laut, samudra. Sucirat dipertemukan, sucirat itu disatukan. Sucirat itu dijadikan meluap. Jadi laut meluap, bengawan meluap, sungai-sungai meluap, akhirnya menjadi satu tempur. Banjir secara totalitas. Ini nggak ada daratan yang nongol itu karena apa? Sudah meluap semua. Kusihah badua dibagi, ya. Jadi dibukakan sebagiannya pada bagian yang lain, buka semua, saling ketemu. Laut, ketemu sungai, ketemu bengawan jadi satu. Pasal bahron wahidan, maka jadilah ia satu lautan, menjadi satu lautan.
Itu disebut fujirat itu. Semua terbuka menjadi satu, akhirnya cuma yang ada hanya satu lautan. Ya habis, sebenarnya seperti pernah terjadi zaman Nabi Nuh. Temukan semua. Ini keluar bawah penuh. Jadi satu laut, bahron wahidan. Jadi lautan yang satu, daratan habis. Wah talato, campur jadi satu udah. Al-Adbu bin Milki. Lautan tawar dengan yang asin udah nggak ada tawar, nggak ada asin. Udah campur jadi satu. Baidal kubur fusirat. Dan apabila kuburan-kuburan dibongkar, ada kuburan itu tanah itu terbalik-balik udah, ya. Nah, kemudian air kan habis ya, terbalik semua. Kuburan terbalik semua. Air kulibat robuha, jadi dijungkir balikan. Kulibat bolak-balikan. Buminya di tanah itu bolak-balik itu kuburan. Tanahnya wabu isa mautaha dan dibangkitkan kembali mayit-mayitnya. Alimat nafsun ma qaddamat wa akhirat. Alimat maka mengetahui alimat itu. Alim itu mengetahui. Orang alim orang yang tahu, orang mengerti. Alimat nafsun. Jadi telah mengetahui setiap orang, setiap jiwa, nafsu itu, setiap jiwa. Jadi jiwa yang tahu ya. Alimat nafsun, setiap jiwa mengetahui. Aikulu nafsin, tiap-tiap jiwa. Waktu hadir makurat, itu pada waktu yang telah tersebut ini, tahu dia mengetahui semua kejadian itu. Bahwa yaumul kiamat, akhirnya dia disebut dengan hari kiamat. Asal ada kejadian itu disebut hari kiamat. Nah sekarang pernah terjadi ya namanya kiamat, walaupun ada yang mengistilahkan kiamat sugro. Bintang jatuh biasa, kan? Kalau orang Jawa zaman dulu yang sering malam-malam linis di luar kebun, bulan ada bintang aleh, ya kan? Bintang jatuhan, namanya meteor kalau udah jatuh, udah biasa. Kalau langit pecah, ya. Ya, ini kalau diperdalam ya lebih dalam lagi. Artinya langit itu ada apa enggak? Kalau kita telusurin ke sana, langit itu enggak ada. Yang kita lihat itu kan awan, bukan langit. Cuma ada 7 tingkat. Sebenarnya langit itu ada dalam lapisan ini. Ya kan? Ada unsur bumi, ada unsur langit. Kita ini kan unsur bumi, ada unsur tanah. Dari fisik ini ada 7, telinga, ya kan? Mata, mulut, hidung, panci, tangan, kaki. Ini lapisan bumi. Ini yang membumi nih. Makanya ini semua mesti sibuknya urusan bumi. Tapi yang urusan langit ini kan urusan angin. Enggak kelihatan tapi ada. Makanya disebut latif. Ada 7 juga. Latif batu sat'ah. 7 unsur yang sangat halus. Makanya disebut bangsa lembut heterogen. Ada namanya latifah. Ada 7 di dalam. Ada latifatul qalbi, latifatul ruh, latifatul siri, latifatul khofi, latifatul afa, latifatul nafsu natiko, latifatul qulub jasad. 7. Kalau ini udah kebongkar nanti, udah kebuka, ya udah aman. Makanya istilahnya 7 lapis bumi, 7 lapis langit. Kalau sampai langit yang itu gak bakal ketemu, kosong di sana itu. Makanya disebut hampa udara. Dan kita nggak bisa hidup di sana. Kita itu hanya bisa hidup itu 10 km dari permukaan bumi.
Nah kalau itu udah mulai lapisan yang namanya atmosfer. Untuk menembus atmosfer itu harus pakai peralatan bekal yang bisa memenuhi kebutuhan tubuh. Kalau nggak diplug mati. Mampu lah gitu tuh, mudah ya. Kesono nggak ada, dalam saya mana nggak ada. Disebut langit. Makanya Allah ada di atas kan seolah Allah ada di langit. Enggak, masa Allah di sana. Iya, bisa dipahami ya. Itu bisa terjadi kepada siapa saja dan kapan saja, itu baktatan, tiba-tiba. Akhirnya setelah itu terbelah, pecah, hancur berantakan dia, udah nggak ada susunan itu, nggak kopenan, nggak keurus. Nah maka bintang-bintang itu akan berjatuhan. Bintang itu membawa cahaya dan bisa menjadi tanda. Bahkan zaman dulu belum ada kompas. Para nelayan, para orang-orang yang menggunakan fasilitas laut sebagai transportasi yang dipakai bintang. Kalau di kampung dulu ada apa ya? Ada lintang banyak anggrem, pernah dengar nggak? Lintang luku, pernah dengar? Ada lintang Bimo Sakti, ada lintang Bubuk Doyong, banyak lintang. Ini tandanya dari lintang ini di arah sana, ini arah sana. Ini jadikan tanda petunjuk jalan. Makanya ketika langit ini sudah pecah, orang itu akan hidup dalam kebingungan, nggak tahu arah, nggak ada petunjuk, nggak ada apa. Kasihan kalau baca. Itu yang selalu kita minta walad dolim itu betul. Udah ya. Nih, kalau kita pahami ya, kalau kita agak meniti ke dalam diri. Lapisan itu yang harus memang dijaga. Kalau itu lapisan, nah akhirnya apa? Ya, baiklah jihad itu lautan, lautannya udah menjadi satu, udah terendam, udah berhancur ya, hanyut ya karuan. Makanya kita juga hidupnya ya hanyut terpontang panting, nggak tahu arah. Mubah, mabit, ontang, panting, jungkir, balik. Karena apa? Kuburnya dijungkir balik ya nanti. Karena yang wahidah di karu kujirot, tapi wahidah kubur sirot, dan kubur di balikkan. Ontang panting, jungkir balik, jungkir balik ya? Jungkir balik. Kita jangan bayangkan kubur itu. Buat kita malah jadi nanti kayak macam-macam. Ini yang kelihatan ini adalah gundukan-gundukan tanah kuburan. Gundukan tanah kuburan. Tanah ini dulu. Jadi Bapak Jacob kalau insan mintin, Allah itu pertama menciptakan manusia dengan tanah, Nabi Adam. Tanah. Makanya Iblis tidak mau suruh hormat. Apa hormat patung? Yang terbuat dari tanah, gunduk-gunduk gitu. Setelah itu ternyata ada yang dikubur di dalamnya dengan cara ditiupkan roh. Pernah dengar? Pernah baca ayatnya? Bisa dipastikan? Bisa dibuktikan? Ada nggak yang terkubur dalam diri? Jiwa-jiwa jangan terkubur. Maka apabila langit sudah pecah, bintang sudah jatuh, tidak ada petunjuk, tidak ada itu bingung. Lautan sudah menjadi satu. Kita kayak orang hanyut seperti buih. Banyak tapi nggak bisa berbuat banyak. Ontang panting, ngobat, mabit. Kuburnya diwalik, akhirnya ya jungkir balik. Keren ya? Kuburnya dibalik. Busirat. Nah, alimat nafsun makodamat wa akhirat. Alimat nafsun akhirnya kalau dalam kondisi yang puani kebingungan itu, setiap jiwa dia mengetahui, ngerti dia. Alimat nafsun masing-masing jiwa, alimat mengetahui, mengerti apa? Makodamat
perbuatan apa yang dilakukan masa lalu mesti kelingan. Sampai lagi kena apa dus dosa apa terus kelingan kemarin pernah gini pernah gini apa yang diperbuat masa lalu kelihatan semua sebenarnya di saat kita ada kesulitan ada apa bukan jangan mudah kalah dan sesuatu yang membuat kita susah repot mesti kita kelingan, kita kejepit judek mesti kelingan masa lalu apa yang kita perbuat wah dan yang akhir sampai bagaimana akhirnya nanti bingung gak karuan setiap jiwa ketika terjadi itu pernah mengalami kayaknya setiap jiwa mengalami sama. Kemudian ada ungkapan kullu nafsin dha'iqatul, semua jiwa merasakan yang namanya mati. Perasaannya kalau mati ya kan? Terus rasanya pengen gendang mati. Akhirnya kan hidup segan mati tak mau. Itu ada. Ini kalau Al-Quran itu masih dibaca gitu ya teman jadi kayak puisi. Kan bahasa pendidikan, bahasa pelajaran. Pasti ada dalam diri kita. Karena disebut nafsu jiwa. Nah, oke ya, tahu pasaran itu, kelingan semua. Di saat kita susah, sedih, bapak semua kelingan. Ingat saudara, ingat orang tua, ingat macam-macam yang dulu yang sudah nggak ada. Ingat. Kalau lagi sakit aja dah, nggak judet, cari obat nggak sembuh. Terus rasanya kayak langit pecah, bintang jatuh. Beneran. Apalagi kalau palut sana sini karena udah jadi laut semua, kuburan kalau kau diwari. Nggak usah kita lah yang itu. Anak kita aja yang sakit. Terus orang tua sampai judet misalnya serai sore ini, terus mesti kelingan yang masa lalu yang akan datang. Terus mana? Saking bingungnya yang boleh dukunnya dobos misalnya, tambah kacau. Dukunnya dobos lagi lah, tambah kacau pikiran. Lagi judet ya kan? Diomongin yang enggak, ini luar, bukan jadi adem. Pasti itu, rasanya kayak apa? Nah ini gambarannya begitu. Nah akhirnya apa? Di ayat 6-nya, ya insan ma gharraka bi rabbikal karim. Ya insan, wahai manusia. Ma gharraka. Apakah yang telah memperdayakan kamu? Apa yang sudah memperdayakan kamu, yang menipu kamu? Kalian berdaya itu yang membohongi kamu, yang bujuki kamu, menggorokai itu. Artinya kata asal tahu birobika ya berubah menjadi durhaka terhadap Tuhanmu Al-Karim yang maha pemurah. Al-Karim kata asal tahu kamu maksiat. Apa yang memperdayakan kamu sehingga kamu itu berpaling dari Tuhanmu, dengan membelakangi Tuhanmu, sehingga kamu nggak mau mengenal Tuhanmu, nggak mau dekat Tuhanmu, nggak mau taat patuh pada Tuhanmu, nggak mau mengamula pada Tuhanmu, nggak mau mengabdi pada Tuhanmu. Panjang waktu hidupmu engkau abdikan dirimu kepada apa? Kepada hawa nafsu. Untuk apa? Kepentingan tahta, pengen cari kedudukan. Kalau sudah karena pengen harta. Karena kalau sudah tahta dapat harta dapat, akhirnya apa? Dia cari wanita. Wah, cari daftar di harga berapa juta? Ada 300 juta. Wah, baking apa villa di sana. Dan akhirnya dia berpaling dari Tuhan. Ini durhaka. Menyekutukan Tuhan, akhirnya Tuhannya jadi 3. Di zaman sekarang Tuhannya 3 itu bukan tahta, harta, dan wanita. Tertipu dia, berokabi, birobikal karim.
Nah, alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka. Ya, alladzi khalaqaka, Tuhanmu yang maha pemurah, yang loman. Murah itu loman, mawon. Apa nyoh, sama yang beriman nyoh, sama orang kafir nyoh, sama orang mau itu loman. Nah, Allah yang maha apa ya? Maha dermawan ya, maha pemurah itu, maha pengasih. Itu adalah alladzi khalaqaka. Dia itu zat yang menciptakan kamu. Kok bisa-bisanya kamu berpaling dari Tuhan yang menciptakan kamu, memberikan segala macam kepadamu tanpa pamrih apapun dia? Kok durhakai? Kok berpaling? Kok buat cuekin? Disuruh ingat aja kok nggak mau, padahal cuma ingat aja. Kok susah? Jadi itu kira-kira gitu. Nah, dia yang menciptakan kamu itu. Ya, baca alam takun. Jadi sudah alam takun, sudah nggak ada. Kamu tidak ada, menjadi ada, itu dia yang menciptakan. Jadi kamu ada itu asalnya dari tidak ada. Jadi mana yang duluan? Tidak ada apa ada? Tidak ada. Nah, nanti yang ada ini bakal jadi tidak ada. Jadi tidak ada itu ada apa tidak? Ada. Jadi yang ada itu tidak ada. Tuh, tahu kan? Kenapa ini? Mulai gendeng kan? Itu, masalah tidak ada itu mana? Kenapa? Dia menciptakan kamu dari yang tidak ada itu menjadi ada. Fasawwaka, lalu menyempurnakan kejadianmu. Nah, kamu tawil yang menjadikan kamu sempurna kejadiannya, disempurnakan, ya kan? Kalau sempurnakan yang tadinya nggak ada jadi ada, ya, yang belum berbentuk apa-apa tapi ada, tapi sudah berupa ruh, itu ya, jiwa, kemudian disempurnakan dikasih wadah, kemudian disatukan dengan wadah ini menjadi manusia sempurna seperti sekarang. Sempurnanya apa ya? Salimah Akbo, ini selamat anggota tubuhnya. Fa'adalaka, dan menjadikan tubuhmu, menjadikan tubuh ini yang tadinya nggak ada tubuhnya dikasih tubuh, ada tubuhnya jadi bisa bersosialisasi. Ini bukan tanpa tujuan, pasti ada tujuan. Nah kemudian fi ayyi suratin masa arokabaka. Nah, di dalam menyempurnakan kamu ini, yang tadinya nggak ada tubuhnya dikasih tubuh, itu dalam bentuk sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Ya, fi ayyi suratin masa arokabaka. Cara menyusunnya, disusunnya itu dalam menyempurnakan kejadian ini, itu sebagaimana yang dia kehendaki, bukan sebagaimana yang dikehendaki oleh kita, bukan sebagaimana yang dikehendaki bapaknya. Makanya nggak usah curiga kalau ada anak nggak mirip bapaknya. Kalau bapaknya kok mirip siapa sih? Mirip bapaknya enggak, mirip sama enggak. Itu mirip siapa? Kayaknya mirip orang enggak. Menurut saya enggak. Suka-suka Allah ya. Suka-suka Allah. Makanya kan kadang ada yang tinggi, ada yang pendek. Itu bukan maunya kita. Yang tinggi juga bukan karena pesan. Kalau dia kan bukan bapaknya yang pesan. Kalau tahu lah, dulu aja lah. Saya pendek bukan maunya saya. Kalau saya boleh minum, mungkin gede dulu ganteng ya. Wah, kulit putih. Enggak, suka-suka Allah mau dijadikan kayak gimana. Di kita ini sebetulnya ya, kita itu nggak disuruh apa-apa, ya disuruh kayak begini ini, pokoknya wajibnya begini ini udah. Udah jangan pengen macam-macam. Mau ini maunya Allah kok bukan maunya. Saya begini kan maunya Allah. Mau satu pengen kayak apa? Kayak Michael Jackson terus hidungnya disuntik barang-barang itu namanya
Wah, nyalain kodrat. Kan? Makanya lu sontek kok gede benda kayak buta terong tahu buta terong. Buta tuh nyewe gede. Bayar enggak bisa. Tengah wah gede lu malah gede ketarik. Orang senengane kukur. Ini maunya Allah, jadi bukan udah kita terima. Fi ali suratin ma sa'arofat. Jadi sesuai kehendak Allah menyempurnakan bentuknya. Tadi Allah itu paling pintar mantes-mantesin. Saya ini kok hidungnya dikasih tambah mancung, itu mengarah pantes. Saya itu pernah beli hidung mainan itu, tak tempelin itu kayak kacamata, malah pancung, gede loh, pantes. Ini malah kita ganteng, udah manisin loh. Kayak ada manis-manisnya gitu ya kan? Ini malah gede-gede enggak pantas. Andri mau dikai pesek, ya udah pantas. Saya mau diri dulu atau pesek itu udah pantas. Kalau Pak Jul peseknya dimancung juga pantas, kok udah dari kayak aku. Terus Allah pun mantasin bisa. Nah ini pantasnya semuanya gue ya, cuma apa gitu, tapi ya ini. Manis-manis saya. Manisnya udah deh semuanya itu manisnya. Nah enak dipakai enak. Allah itu udah sempurna, makanya udah jangan dirubah-rubah udah. Kehendak dia maunya dia, wajib kita. Makanya jangan durhaka sama Allah. Kalah, bantu kadzibuna bidin, ya kalah. Sekali-kali jangan begitu kamu. Ya jangan kufur, jangan durhaka sama Allah, nurutlah sama Allah. Udah pasrah aja karena Gusti Allah. Kita begini yang ini dia kok. Selain aja, dia yang menciptakan, dia yang ngatur, dia yang lebih tahu pantasnya bagaimana kita ini. Bagusnya bagaimana kita mau. Udah pasrah. Nah, berserah diri itu namanya Islam. Asli. Dan itu ya ikirori kita romillah ta'ala. Batu kadibuna, bahkan kalian malah senang mendustakan diri sendiri, membohongi diri sendiri. Batu kadibuna bidin, bahkan kalian mendustakan bidin dengan adanya hari pembalasan. Jadi din itu artinya pembalasan. Kamu enggak mau ngaku, nanti kamu semua akan dibalas sama-sama. Ya, ada bidin, ada balasan. Al-amal, semua amal-amalmu akan dibalas. Tapi kamu malah mendustakan. Kamu udah tahu kalau semua amal akan dibalas. Yang baik dibalas, yang baik, yang buruk ya buruk. Wa inna alaikum lahafidin. Dan sesungguhnya atas kamu sekalian itu sungguh-sungguh ada hafidin, ada malaikat yang menjaga. Malaikat menjaga terus kemana aja, dijaga terus. Jumlahnya itu apa pastinya? Itu sudah disuruh oleh Allah ketika roh ditiupkan itu, ya kan? Namanya malaikat hafadoh, lahafidin, untuk menjaga kamu. Yang satu menjaga kamu supaya kamu nggak tersesat, sehingga dia selalu membawa petunjuk dari Tuhan, malaikat. Yang kedua supaya kamu itu jangan sampai susah. Ada yang tugasnya memberikan rezeki dan dia jujur nggak pernah ngentit, nggak pernah pengen ngentit rezeki itu nggak pernah. Cuman kadang-kadang dia nyariin sampean udah keluyuran kemana-mana ini. Karena apa? Sampean nggak sabar. Itu aslinya. Bukannya dia nggak tahu, itu sudah dikai. Sampean jauh sama dia, coba dekat sama dia, nggak bakal salah alamat. Ya kan? Ya tadi mau buat mabit muntang-manting, kenapa lari pecah, bintangnya jatuh, lautnya jadi satu, kuburnya wajib bolak-balik, udah tinggal balasan. Enggak begitu, kamu mendosakan. Adalah hati cil malaikat itu. Apa? Malaikat yang sudah menjaga amal-amal sampean. Kenapa malaikat itu? Ya
supaya nanti yang baik dibalas baik, yang buruk dibalas buruk. Nah itulah yang disebut malaikat kiroman katibin. Ada lagi dijaga oleh malaikat dua, tugasnya mencatat nih amal yang baik, amal yang buruk. Nah, kapan? Ya setelah orang itu manusia diwajibkan beramal. Kapan? Ya kalau dia sudah balik, dia sudah berakal. Mulai catatan itu ada. Tambah lagi namanya rokib sama atid. Kalau yang 4 itu hafidin. Ini kiroman katibin. Beda ya? Itu ada 4 kalau yang jaga. Sebagian rezeki, ini bagian yang urusan tempat tidur nih. Ini kayak wayai turu, bangun. Pokoknya kalau dia punya tempat tidur, wayai turu, dia tidak perlu peduli di mana. Tema pengajian yang bangun, karena itu nyebule awal. Mana pak itu jaganya tuh kaget nih. Tadi gue tuh lalu belas lo hilang, malunya bandar kayak orang-orang sebetulnya kalau ngene kayak itu begitu langsung gue tuh seolah-olah mau gue ya pasnya bandar. Jangan tahu. Lo itu kan membangkitkannya itu pas membanguninnya, boleh ke bandar. Ketinggalan. Pernah terjadi apa itu? Itu dalam rangka menjaga kita. Ada malaikat yang begitu. 3 udah. Yang keempat itu kita kemana-mana dibawa karena tugasnya dia ini jaga sinyal. Takutnya sewaktu-waktu ada WA dari malaikat itu apa namanya Mikael kan dia yang tahu kan dia bagian rezeki kacamata rezeki enteng padahal rezeki enteng yang udah kan mesake hidup rezekinya apa nggak ada kalau nggak ada rezekinya lucu jadi malaikat ini WA kalau Israel kawan orang segini entek. Udah tak cabutin. Bagian itu ada. Makanya kita kapanpun dimanapun mati itu mesti aja kuat aja rezeki mentek patennya. Karena ada yang jaga. Makanya kan kita nggak sadar ini. Kita tuh jalan ngalor ngidul ngetan ngulon, kita nggak sadar di belakang kita ini Israel ngikutin terus untuk menjaga. Sehingga wayang mati ya mati tenan, wayang turu ya turu. Jadi tergantungnya boleh mereka bilang itu sebelum ya jangan mati, sebelum titik sih, ini pengajian gitu kita bilang punya rekan ini kayak gitu, itu wayang aku ngaji tuh nggak boleh kebelet, tolong. Wayang mati, ya. Tapi kalau sih nggak cek dengan bergaya belum mati, makanya ada orang yang mati di pengajian. Husnul, aneh, kalau sampai jadi musik kayak ngono kayak, saya ini dia dong gaya. Pengaji nggak pinter-pinter akhirnya, ngaji berang-berang kalau ngaji kan nggak pinter. Ngajinya gaya kan yang mau orang diulang gitu, harus mengulang-ulang. Ya kan, ulus lambat. Oke ya. Jadi ada malaikat yang hafidin, ada yang kiroman. Kiroman itu yang mulia. Katibin itu juru tulis. Pak Ketip kalau zaman dulu di Jawa itu ada Pak Ketip ya. Juru tulis Pak. Kalau sekarang sekretaris lah. Kampung saya ada Pak Ketip itu. Cari itu kalau di kelurahan Pak. Kalau di KUA Pak Ketip. Di Departemen Agama Pak Ketip. Nah ya. Nah, kiroman katibin itu yang lamunan mata alun, dia pasti mengetahui apa yang kamu perbuat. Kalau baik itu tugasnya sing kanan catat,
Kalau buruk tugasnya kiri catat, ya kamu nama tafalun, mereka mengetahui semua apa yang kamu perbuat. Sekecil apapun, ya kan? Jadi sekecil apapun. Jadi kalau itu suka dibaca kalau ngimamin itu, nah, apa ya? Apa gitu. Jadi sekecil apapun kebaikan yang kamu lakukan akan diberikan. Apa itu? Hah? Surat apa itu? Apa? Nah itu dari Pak Prapto. Pak apa? Mami sekolah ya, Apa sih baca Pak? Apa? Wamayamal sekolah. Hah? Wamayamal sekolah. Wamayamal sekolah darotin khoirayaro. Wamayamal dan apa saja dan barang siapa wamayamal dan barang siapa yang beramal berbuat miskola darotin walaupun seberat darah debu atom sesuatu yang kecil banget khairan kebaikan yarohu pasti diperlihatkan. Wa may ya'mal miskola darotin sarron dan barang siapa yang melakukan amal perbuatan yang buruk sekecil atom pun yaroh diperlihatkan. Jadi yang dua ini juru sotik. Ini disimpan. Nah, catatan ini nanti dibuka. Kalau bahasa kita disetel, tuh. Jadi kita nggak bisa ngeles. Itu masih ada videonya. Kayak gini nih siapa yang ngaji kan kelihatan nanti videonya kalau disetel kelihatan. Siapa sih ngaji ngantuk, siapa sih ngaji itu yang ini apa pun itu langsung jahil. Ya, kayak aku nyanyi dong. Nggak tahu kepikirannya begini. Mau dengki, begini. Nah, Arab itu kaget gitu. Jadi orang kita sentimen. Kita sentimen, kita mengenai. Apa maksudnya? Kita ini semua dong. Iya kan. Ada apa denganmu? Iya kan? Itu bisa tampilkan itu di roman kali diperlihat sehingga nanti dibuka aja kita tunggu yang baca. Oke ya. Dalam rangka apa semua itu harus ada? Selamat diadakan apa? Inal abroro lafi naim. Inna sesungguhnya al abror birrun orang yang selalu berbuat kebaikan. Orang yang amal-amalnya baik, lafi naim, lanya pasti dia berada. Naim di surga, an-naim. Jadi surga itu manifestasi an-naim. An-naim itu ismun min asma'illah. Asma Allah. Penuh kenikmatan. Kembali kepada Allah dengan penuh kenikmatan itu namanya naim. Ada surga namanya jannatul naim. Bagi orang yang berbuat kebaikan. Coba sampai berbuat kebaikan, pasti akan merasakan. Apa yang kamu alami dari hal kebaikan akan terasa di dalam senang apa enggak? Puas apa tidak? Nikmat apa tidak? Bahagia apa tidak? Kok bisa sesuk ngomong naik bagus lagi lebih lagi bahagia. Lalu nanti kenikmatannya. Kenapa dekat kita dengan anak ini? Karena pasti ya rasakan itu. Jadi surga itu lambang semua kenikmatan, kebahagiaan, kedamaian, ketentraman, keindahan itu ada di situ. Sama kok keindahan diidentikan dengan wanita cantiknya Pak. Baru doang, aku kepengennya WA-an ya, kemudian hidupan aku janjiannya menggebu-gebu Pak. Beneran ketemu di villa, bayar villa sekian juta, terus tarifnya dia 300 juta, baru bayar habis selesai pengen nendang aja dan coba ini larang cuma ini tau. Paham ya? Kok ngerti kan? Nendang kemudian ini kok jebul podo ae karo sing di omah. Jebul podo ae karo sing di omah. Ini tok jebul mung ngene tok.
itu beda dengan apa yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan. Karena ke taman mana yang menanggap indah? Tidak akan seindah apa yang zaman kebaikan yang zaman lakukan, yang zaman rasakan dalam diri kita. Rasa tidak pernah bohong. Semua ada di dalam diri. Itu iner dalam diri. Itu budi, akibat dari budi. Budi yang berderma. Jadi budi dharma. Energi dalam tubuh yang mendorong kita untuk berderma. Makanya aku akan disebut dermawan. Malah mekarna kayak uliwan sama gede. Oh, kalau itu dermawan, ngomong kan tambah lagi. Beda dengan rasa itu akan ada. Enggak usah nunggu nanti. Lebih indah dari yang tadi itu. Lebih indah itu. Nah, jannah itu manifestasi dari semua keindahan, kenikmatan yang dijanjikan Allah. Dan jannah yang paling tinggi adalah liqa'ullah, berjumpa dengan Allah. Dan itu hanya dijanjikan untuk orang puasa sebagai salah satu kegembiraan. As-shaimu farhatan. Orang yang shaum, orang yang puasa akan mendapatkan dua kegembiraan. Farhatul indah fitor. Kegembiraan pertama ketika berbuka. Coba sampai dibuka, kira-kira senengnya orang. Lu dibuka dewe, buka dewe. Ini lah ngomongnya jibu. Paling seneng orang. Paling seneng pas buka. Ini buka dewe ya. Kalau nonton Jangan tidak ada buka dewe. Saya buka dong. Satu ketika berbuka ya, kegembiraan yang paling puncak itu ketika berbuka di hari terakhir Ramadan. Makanya yang paling enak itu awal Ramadan sama akhir Ramadan. Apa yang Ramadan itu nggak apa-apa, beli awal akan apa belum bingung ya. Alasannya buka kosong. Apa namanya makan kosong enggak puasa ini enggak mereka angin enggak puasa sak wong-wonge enggak itu seneng ngono sesuk ora oleh ngono cara saya enggak kosong apa sesuk wis ora iso bisa jadi sesuk ora mergo traweh ngaji saiki mumpung enggak kosong ya mangane kudu enak-enak ben munggahe ku paling seneng terakhir malam takbiran ini bulan tangannya sauran ya oleh nahan mumpung sore buka ya iya buka takbiran kayak gampang atus beratus takbiran melon ya buka. Nah, yang kedua Bapak Kadun hingga Nikoi Robi. Yang kedua, ketika dia bisa berjumpa dengan Tuhannya. Dengan catatan, kalau ingin berjumpa dengan Tuhan harus menembus 7 lapis langit. Tapi kalau langitnya pecah, keburu langitnya pecah, ya wis ora iso, bintangnya jatuh. Sehingga Nabi Muhammad mau berjumpa Tuhan itu nembus 7 lapis. Kudu ono sing bimbing. Tapi begitu sampai pintu gerbangnya, dia harus berangkat sendiri. Malaikat Jibril sudah nggak sanggup memberikan. Ya ini kudu dewi. Berdi kari wes bakal ketemu rohmu. Wes ora perlu, nggak perlu gantungan. Mongko wes nyantol yang gantungan. Kamu mampu berdiri tegak. Berdirilah dengan kakimu sendiri. Karena selamanya engkau tidak akan mampu berdiri tegak menggunakan kaki orang lain. Mulai sekarang, belajar kamu berdiri di atas kaki sendiri. Karena sampai kapanpun, kalian tidak akan mampu berdiri tegak dengan menggunakan kaki orang lain. Ayo, bukan orang. Tetap kita berdiri tegak, tetap yang diandalkan adalah kakinya sendiri. Itulah kita. Tuhan harus percaya diri. Ini harus buka.
supaya ketemu Tuhan. Tuhan yang akan membuatmu bisa berdiri tegak. Kenapa? Allah somad. Kita punya gantungan yang kuat. Gak lah. Punya gantungan kuat kok. Tegak, ada gantungan, bukan sandaran. Kalau sandaran bisa runtuh. Doyong, awalnya yang tegak. Untuk berdikari, tauhid. Sendiri. Tidak boleh ada sekutu. Kalau berdua ada sekutu. Paham? Oke, hati-hati. Mumpung langitnya belum pecah, mumpung bintangnya belum rontok jatuh, mumpung lautnya belum meluap, mumpung kuburnya belum dibolak-balik. Belum dibolak-balik kan? Bisa jogrok nih. Udah dibolak-balik orang kafir, nggak sempat dong. Ini kan. Oke ya. Nah, jangan sampai terpedaya. Makanya, hei manusia, apa yang memperdayakan kamu sehingga kamu lari berpaling dari Tuhan itu? Nggak bisa. Ayo, balik, jalan kembali meniti ke dalam diri. Ojo keluyuran terus. Yang keluyuran itu rohmu, bukan jiwamu. Nggak ada jiwa gentayangan, pernah dengar? Itu kan jiwa gentayangan, ada nggak? Yang ada? Roh gentayangan. Kenapa? Dia yang menerima segala pengaruh dan perdaya. Yang dipengaruhi dan diperdayakan oleh semua selain Allah itu roh. Mana namanya roh? Yang kena pengaruh, yang diperdaya. Yang ada gentayangan siapa? Roh. Nggak ada jiwa gentayangan. Ayo. Sama ini mau ngomong kok tapi nggak tahu mikir, baru sekarang mikir. Kalau aku mikir, mau tak pikir lo, tak omong lo nggak bawamu. Saya lagi mikir nih. Dia ngapain aja? Mau ngomongnya malah mikir. Karena mikir, ngomongnya ngerti ya betul. Enak enak, langsung kerosok ya. Karena pengalaman. Apa yang kita alami pasti terasa. Setiap diri mesti ada rasa dalam diri ini. Rasa itulah kenyataan, kasunyatan ini ilmu titenono. Dalam percaya titenono. Nah, oke ya. Nah, jadi Naslaunaha yaumati. Jadi kalau yang orang berbuat kebaikan lafi naim surga naim, wa inal fujaro lafi jahim, dan orang yang fujur, yang durhaka, yang berpaling dari Tuhan, ya kan, nggak mau dekat dengan Tuhan, lafi jahim, sungguh benar-benar dia akan mendapatkan jahim yang diartikan dengan neraka jahim. Ya, itu adalah manifestasi dari sesuatu yang apa itu, yang pedih, yang gak enak itu jahim. Coba kalau sampean kok jauh dari Tuhan, kemudian nggak punya amal kebaikan, rasanya gini. Contoh nih. Nah, contoh ya, maaf ya. Dia lagi ada kumpulan. Tiba-tiba ada suatu rencana dari ketua umum. Ya, kita nanti 17 Ramadan kita akan berziarah. Nah, ini makam Pali orang-orang soleh, patungan. Ini kan amal kebaikan ya. Ketika kita bisa ikut beramal kebaikan, seneng nggak? Ketika kita nggak bisa ikut beramal kebaikan, itu rasanya. Omongnya wabah melok, dewean sing ora ngomong iki. Rasanya gimana rasanya? Oh. Pasti ada, itu baru hal yang paling kecil itu, apalagi hal yang besar gitu. Yang begitu ada kebaikan kok nggak bisa ikut, itu rasanya piye gitu loh. Padahal aslinya lagi kondisi gimana gitu, tapi tetap ada rasa itu, tetap ada rasa oke udah macam-macam. Ada yang membuat merusak amal pada itu. Ya, tuh ya. Ahli kain. Yaslaunaha yaumaddin.
yaslaunaha itu mereka masuk kepadanya itu ke dalamnya. Yaslaunaha itu digiring untuk masuk ke dalam neraka jahim yaumadin pada hari pembalasan. Jadi yaumadin itu hari pembalasan. Oke ya. Wa mahum anna biqaibin wa mahum, dan tidaklah mereka itu nanha daripadanya biqaibin itu dengan goib. Di sini enggak ada ya artinya. Kalau di dalam lainnya bimukhrajil, ya, dikeluarkan goibin itu. Wa mahum, dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari neraka itu. Jadi nggak bisa goib dari neraka, nggak bakal bisa dikeluarkan. Susah, jadi tersiksa terus. Kalau orang itu berbuat keburukan, susah. Orang korupsi nggak ada uang pak enak. Wah dia padahal tersiksa. Hidup itu nggak tenang, ya kan? Kecuali dia bisa mempertanggungjawabkan. Nah sekarang ada pertanyaan, wama adroka ma yaumudin, wama adroka, dan tahukah kamu, itu ya artinya, wama adroka, dan tahukah kamu ma yaumudin, apa sih yaumudin itu? Adin itu apa? Katanya agama, ini dipersilakan, ada adin katanya agama. Ini baru pertanyaan, apa sih adin itu? Din itu apa? Ya. Wama adroka ma yaumudin, dan tahukah kamu apa yang namanya yaumudin atau hari pembalasan itu? Semua kemudian ma adroka ma yaumudin, tahukah kamu apa yaumudin itu? Adin itu apa? Sampai 2 kali diulang. Karena adin ini masalah, ada yang mengatakan adin ini agama. Din ini. Coba apa menurut Allah din itu? Di sini dijawab oleh Allah, din itu adalah yauma la yamliku nafsu li nafsin syai'an. Din itu, yaumuddin itu adalah suatu hari yang dimana pada hari itu la yamliku, tidak menguasai, tidak memiliki kemampuan apapun nafsun seseorang atau satu jiwa li nafsin untuk memberi manfaat kepada orang lain, jiwa yang lain, syai'an sedikit. Jadi suatu hari di mana pada hari itu tidak ada seorang pun yang bisa membantu orang lain, sedikit pun. Tidak ada seorang pun yang bisa bermanfaat untuk orang lain, sedikit pun. Kata itu bapak terhadap anak, anak terhadap bapak. Seorang pun jiwa itu kan nafsun ya, tak bisa yaumudin itu. Nah, kenapa wal amru, dan semua urusan yauma idzin pada hari itu lillah, semata-mata urusan Allah. Tetap aja ujung-ujungnya mau pasrah, bisa kita berbuat apa-apa dari sekarang. Kalau mau lillah, karena nanti urusannya cuma lillah itu yang ada, tidak ada selain lillah, tidak ada yang bisa bantu. Yang ada hanya lillah. Wal amru yauma idzin lillah. Makanya semua amal yang kita itu usahakan lillah. Supaya lillah bagaimana? Islam, taslim, berserah diri. Caranya kita ikutin nenek moyang kita, ikutin ajaran mbak kita. Ayo kita tetap berbuat, tapi usahakan sepi yang pamrih, rame yang gawe. Jangan pamrih. Ini pamrih yang paling nggak kita sadari dulu. Kita amal dalam hati, apa punya uang 1 juta, tapi besok udah malah nggak apa-apa. Nah, sekainan 1 juta. Begitu sedekah 1 juta, nggak apa-apa dengan sedekah 1 juta. Pasti besok akan diganti lebih. Nah, ada jalan hati itu ya. Punya pikiran, ini saya sedekah 1 juta, besok mungkin diganti lebih banyak. Atau pasti Allah menggantinya lebih banyak. Suka ada gitu kan? Itu pamrih apa tidak? Pamrih. Itu nggak pernah kita sadari. Harusnya udah sedekah aja, derma aja. Kamu bisa derma karena Allah kok, lihat kok derma itu. Kalau rezekinya dari dia, mau dibalas kayak mau enggak, mau dibalikin kayak mau enggak, kalau rezeki dari dia juga. Kenapa kalau kita serahkan lagi kepadanya untuk dia yang ngasih? Kita punya kekuatan dia,
Kenapa sih dengan tenaga kita kok masih pasti nanti itu masih ada. Dan ini memang doktrin dari awal kita didoktrin seperti itu sehingga kita tidak bisa menjadi orang yang ikhlas. Makanya al-ikhlas tidak bahas ikhlas, tapi yang dibahas tentang keesaan Tuhan. Tidak ada seperti itu. Nah itulah Islam tahu orang tua kita sepi yang pamrih rame yang gawe. Udah kita beramal aja lah. Kita bisa begini bukan karena mampu kita. Ini lillah. Karena Allah yang memberi taufik dan hidayah. Demikian tabarukan kita paling beri ma'rifati tafsir Quran Hadis yang dipandu dengan kitab tafsir lain sebagai referensi atau rujukan di dalam tadarus, tadabbur dan tafakur serta mutolaah kita terhadap firman-firman Allah yang terkandung di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian, mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba Allah yang muslimin, muslimin dan mutakin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyaykhina wa li ikhwanina wa li jiranina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi'in bainana wa bainahum bil khairati rabbika warhamna anta khairur rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyiban wa syahadan wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabi'na rasula faqna ma'syahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Demikian apabila nanti ada hal yang dipertanyakan atau diskusikan nanti sambil ngopi dan merokok sama. Banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik Sallallahu ala Muhammad. sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli Allahumma